Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini berbicara mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada para murid, dan khususnya kepada Thomas yang tidak percaya. Pada akhirnya Yesus mengatakan kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika membaca Injil ini dan merenungkannya untuk membuat homili hari ini, saya sebenarnya kebingungan. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apalagi yang perlu saya katakan dalam homili saya?" Saya bingung, jadi sekarang saya bingung ini, Ibu Bapak semua. Semua orang sudah tahu perikop ini mengenai Thomas yang kurang percaya. Nah, kebingungan itu nanti ada hubungannya dengan sendal jepit yang saya pakai ini. Saya pakai sendal jepit ini ya. Ya bukan karena saya SJ gitu ya, lalu sandal jepit gitu ya, enggak. Tapi betul-betul dalam kebingungan saya. Dalam kebingungan itu, hari Minggu yang lalu, jadi ini saya cerita tentang persiapan homili nih ya. Saya enggak tahu apakah ini homili atau cerita tentang persiapan homili. Jadi minggu yang lalu tuh saya bingung, ini saya mau ngomong apa ini ya. Dalam kebingungan itu saya naik motor gitu ya, di Jogja.
Lalu kembali lagi masuk ke Kolsani. Masuk lewat garasi Kolsani samping situ. Nggak taunya apa. Kaki kanan saya ini natap pagar di situ. Lalu kukunya yang paling ujung itu kelingkingnya kecabut gitu ya, setengah. Nah, maka dari itu saya pakai sendal jepit gitu ya. Kata dokter belum boleh pakai sepatu. Jadi apa pesannya? Kalau bingung jangan naik motor gitu ya. Hati-hati gitu ya. Bahaya. Nah, penderitaannya nggak sampai di situ itu ya. Hanya untuk mempersiapkan homili ini. Akhirnya hari Rabu saya harus operasi kecil gitu ya, untuk menarik kuku kelingking kaki saya sebelah kanan ini. Sakitnya itu minta ampun ya, waktu dicabut nggak terasa, bius lokal gitu ya. Bahkan sampai disuntik 3 kali sama perawatnya, saya bingung ini sekali apa nggak cukup ya 3 kali itu ya. Perawat yang satu nyerah gitu ya, manggil perawat yang satu lagi. Jadi ternyata mereka berdua ini kewalahan mencabut kuku kaki saya. Mereka bilang begini, "Mas, ini kukunya kuat sekali, Mas." Aduh, ya memang kayak gitu kuku saya bilang gitu ya. Tapi dalam hati, suster itu kaki saya itu mau diapain itu ya. Nanti kalau biusnya habis, pasti bakal sakit sekali. Lalu dari sanalah saya mencoba merenungkan penderitaan Yesus di salib. Bagaimana ya rasanya disalib? Tangannya dipaku, kakinya dipaku, tanpa bius lokal gitu ya. Waktu itu belum ada bius. Ditambah lambungnya ditusuk pakai tombak. Waduh, Gusti, loro tenan gitu ya. Saya membayangkan sakit sekali. Kuku saya yang dicabut saja sakitnya seperti itu. Apalagi Tuhan Yesus. Dan saya juga penasaran ketika membaca Injil ini lagi. Tapi ternyata tidak ditulis gitu ya di dalam Injil ini. Apakah Yesus itu waktu menampakkan diri pakai sendal atau enggak gitu ya. Kalau pakai sendal saya senang ini, saya ada temannya. Tapi yang pasti adalah kata dokter, nanti selama 3 hari nggak boleh kena air ya kakinya. Akhirnya saya bungkus dengan plastik dan saya ikat dengan karet. Nanti setelah 3 hari bolehlah kena air, nggak apa-apa. Tapi ini beda dengan Yesus. Yesus setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kematian. Dan masih membawa bekas-bekas lukanya di atas kayu salib. Dia menunjukkan kepada para murid, khususnya kepada Thomas, "Taruhlah jarimu, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah jarimu ke lambungku." Ini jelas menunjukkan bahwa tubuh Yesus yang mulia itu tetap membawa bekas-bekas luka. Lalu pertanyaannya, siapa dari kita semua yang berada di sini, di gereja ini, misa sore ini, yang tidak pernah merasa terluka? Saya yakin kita semua pernah terluka. Masing-masing dengan rasa sakitnya masing-masing. Dengan intensitasnya masing-masing. Dan bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita, tidak hanya kita yang terluka, Tuhan pun terluka. Tuhan kita itu mau terluka, bahkan melebihi luka-luka kita. Tuhan masih membawa bekas-bekas luka yang dia derita. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Tuhan terluka demi siapa? Demi kita. Saya itu membayangkan, kadang-kadang saya ingin bertanya gitu ya. Ketika membaca Injil ini. Tuhan, sebetulnya itu aku ingin bertanya. Sebenarnya aku itu telah melukaimu. Telah melukaimu di bagian mana ya? Apakah di tangan? Apakah di kaki? Apakah di lambungmu? Tapi Tuhan menjawab saya dengan jelas saat ini. "Niko, kamu telah melukaiku di kuku kelingking kaki kananku."
Tuhan ki ancen guyon gitu. Waktu saya melihat, oh iya, kuku kiri, kaki kanan saya, kuku kelingking saya itu sakit. Mungkin saya telah melukai Yesus di sana. Dan saya merasakan, ya ternyata sakit banget, loro tenan. Ini baru kuku kelingking. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tangan, kaki, lambungnya yang terluka. Bahkan sekujur tubuhnya. Dia betul-betul menderita seperti itu. Demi siapa? Demi kita. Demi aku. Demi kita semua. Kalau sekarang ada yang bertanya pada Tuhan. Mungkin di tempat ini masih ada yang bertanya. Tuhan, sebetulnya siapa yang mencintaiku? Sepertinya tidak ada seorang pun yang mencintaiku. Mungkin kalau ada di tengah-tengah kita yang merasa saya sendirian. Saya merasa kesepian. Saya tidak punya teman. Mungkin bacaan Injil hari ini ingin mengatakan, aku mencintaimu. Cucukkanlah jarimu ke tanganku, ke kakiku, ke lambungku. Ini adalah tanda cintaku kepadamu, kepada kita semua. Lalu kita pun dapat bertanya lebih lanjut, Tuhan, apakah itu sakit? Saya membayangkan Tuhan Yesus pun menjawab, iya. Dulu itu terasa begitu sakit. Jalan salib itu, Via Dolorosa itu begitu berat bagiku. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Malah justru sungguh membahagiakan. Aku telah bangkit dari kematian, mengalahkan penderitaan dan rasa sakit itu. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua mungkin pernah terluka atau saat ini sedang terluka. Seperti saya saat ini, kaki saya sedang sakit. Atau nanti di masa depan akan terluka. Tapi percayalah, Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya bahwa semua luka itu akan sembuh. Mungkin nanti bekas lukanya masih ada, tapi rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Sebagai penutup, ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, maafkan saya karena saya pakai sendal jepit. Tapi seperti itulah Yesus. Yesus itu mau diinjak-injak seperti sandal jepit ini. Demi siapa? Demi kita. Ia rela diinjak-injak, dihina, menderita, agar memberi kenyamanan, kedamaian, dan memberi rasa aman bagi kita. Itulah sandal jepit. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah bangkit dan menunjukkan diri kepada para murid, Thomas, dan juga kita semua yang berada di sini. Dan pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah kita mau menjadi sandal jepit bagi yang lain? Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,